Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa dan sahabat IG Live dimanapun berada? Semoga di hari ini, di hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, kita selalu dalam keberkahan, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Yuk, sekarang alhamdulillah di hari ini di acara Ngobras, ngobrol asik tuntas di Sabtu Seru bersama para alumni Trans Hipnoterapi Education Center yang sudah menjadi ahli, yang sudah menjadi spesialis, yang menjadi pakar, bahkan menjadi spesialis di bidangnya masing-masing. Dan alhamdulillah spesialis saat ini, tepatnya dokter spesialis penyakit dalam, yaitu beliau juga adalah konsultan air hidrogen Indonesia, beliau juga adalah CEO dari Ruang Dokter Indonesia. Kemudian beliau juga adalah founder dari Klinik Interna Medika Pratama Karawang. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah ada, yaitu Dr. Andi Pratama Dharma, SPPD. Alhamdulillah, yuk kita invite Andinya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Dr. Andi. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana suaranya, dokter? Terdengar jelas? Sinyalnya bagus nggak? Yang dokter Andi buffering ya? Sinyalnya bagus atau dibuka? Hah? Atau ini kayak yang kurang bagus? Kenapa? Ya, udah, sudah jelas. Tadi buffering sedikit, dokter Andi. Enggak. Ya, suaranya jelas, gambarnya aja yang buffering ya. Tuh, berputar terus. Oh gitu. Ya ini sama itu juga. Nah, ya. sekarang udah. Sekarang udah. Udah. Yana gimana? Yana gambarnya dokter Andi? Bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suaranya? Bagus ya, udah. Oke. Ya. Ya. Yuk kita mulai. Yuk. Alhamdulillah sekarang sudah bergabung Dr. Andi, dan semoga kurang lebih 30 menit sampai 40 menit ke depan kita selalu dalam lindungan Allah dan dilancarkan dan dimudahkan suaranya ya, dokter ya. Ya, tema kali ini Masya Allah adalah langsing dengan water fasting. Ya, materi ini luar biasa. Kenapa diangkat water fasting ini atau langsing ini? Karena seperti kita tahu, kita saat ini masih pandemi ya, sahabat-sahabat. Dimana di pandemi ini kita harus sesuai dengan prokes, yang masih juga ada orang beberapa bekerja dari rumah, WFH, kemudian ada yang dari rumah. Akhirnya dituntut untuk mager katanya. Akhirnya dengan mager dan seperti itu, badan katanya tambah melar nih doknya. Tambah melar, berat badan bertambah, olahraga juga masih parno katanya dok. Akhirnya berat badannya makin lama makin menambah di dalam pandemi ini, apalagi kita menjelang mau masuk ke 2 tahun ini ya, dokter Andi ya. Sekarang silakan dokter Andi sebelum kita mulai memperkenalkan diri dulu dan sapa sahabat IG Live kita, dokter Andi silakan. Halo sahabat IG semua. Saya Dr. Andi Pratama Dharma, dokter spesialis penyakit dalam. Dalam hubungan dengan tema kali ini, langsing dengan water fasting, sejak tahun 2017 saya sudah mempelajari secara khusus intermittent fasting, puasa intermittent, untuk diterapkan ke pasien-pasien, khususnya pasien-pasien penyakit dalam dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari obesitas, diabetes, hipertensi, alergi, autoimun, penyakit MA, ya. Pokoknya berbagai penyakit yang sering datang ke penyakit dalam itu biasanya setelah dikombinasikan tidak hanya obat aja, tapi dengan puasa intermittent itu tuh mengalami banyak sekali perbaikan, dari mulai
penurunan berat badan, kemudian juga terkontrol gula darahnya, hipertekanan darahnya dengan bisa mengurangi obat-obatan, penyakit autoimunnya, penyakit alerginya lebih jarang kambuh, penyakit mahnya juga lebih bisa membantu pengelolaan penyakit mah, terutama bila diobatin secara tuntas, kemudian dibantu dengan puasa intermittennya untuk jangka panjang agar penyakit-penyakit yang tadi, yang biasanya penyakit kronis yang sulit disembuhkan, yang harus tergantung obat terus-terusan, itu bisa pelan-pelan mengurangi obat-obatan, bahkan banyak pasien yang bisa lepas obat sama sekali tanpa tanpa minum obat tuh kolesterolnya bagus, tensi bagus, gula bagus, penyakit-penyakit yang biasanya harus dikontrol dengan obat, bahkan kadang-kadang minum obat pun nggak kekontrol, sekarang jadi jauh lebih bagus dan kualitas kesehatannya jadi lebih bagus gitu. Jadi itu kemudian sejak 2020-an tuh sudah bikin kerjasama sama Sakinah TV, bikin kursus online tentang intermittent fasting, jumlah pesertanya udah sekitar 500-an. Kemudian juga ada sekarang dibuat lebih mudah lagi dengan ada paket video belajar mandiri untuk yang ingin mempelajari tentang intermittent fasting lebih detail dan menerapkan buat diri dan keluarganya. Mungkin itu. Saya sekarang praktek di rumah sakit di Karawang, ada rumah sakit Lira Medica, rumah sakit Dewi Sri, dan klinik khusus penyakit dalam Interna Medica. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Dokter Andi sudah memperkenalkan diri. Masya Allah, kini udah pada penasaran nih tentang langsingnya nih, kata Dokter Andi. Jadi menurut Dokter Andi sendiri nih, ya ada beberapa mengatakan ahli gizi begini yang namanya langsing. Sekarang kemudian kalau penyakit dokter spesialis olahraga yang namanya langsing seperti ini. Nah sekarang menurut Dokter Andi sendiri, karena dokter adalah penyakit dalam, menurut dokter itu langsing itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kalau definisi langsing atau ya istilahnya kurus, langsing gitu ya, itu tuh berhubungan nggak terlalu banyak perbedaan yang terlalu signifikan ya. Tiap orang tuh persepsinya mirip-mirip lah, artinya berat badannya nggak berlebihan, kemudian bisa diukur dengan ukuran yang relatif eksak gitu ya. Jadi tinggi badan, berat badan, body mass index gitu kan bisa jadi yang lebih susah tuh bagaimana mempertahankan berat badan yang ideal tadi gitu, karena dari segi penyakit dalam sih sebenarnya biasanya kita menggunakan body mass index, tinggi badan per berat badan kuadrat gitu ya. Jadi nanti diperoleh ada angka di mana kalau range-nya normal berarti berat badannya normal atau istilahnya langsing gitu ya. Tapi kalau misalnya overweight atau obesitas berarti berat badannya kelebihan. Itu aja sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan gitu ya. Cuman cara memperolehnya mungkin tiap orang beda-beda. Ada yang ahli gizi misalnya dengan diet tertentu, ada yang ahli olahraga misalnya menekankan program olahraga tertentu, ada juga dengan mungkin dokter-dokter pakai obat-obatan, atau ada praktisi obesitas yang trainer-trainer menggunakan suplemen-suplemen yang kadang-kadang harganya juga lumayan mahal gitu ya, untuk memperoleh berat badan yang ideal dan mempertahankannya dalam jangka panjang. Mungkin itu kalau definisi sih kayaknya nggak terlalu banyak perbedaan gitu ya. Oke ya Dokter Andi ya. Jadi tetap yang namanya langsing adalah normal ya berat badannya ya Dokter Andi ya. Ya, berat badan normal, kemudian juga sehat gitu ya. Cuman kalau langsing tapinya karena istilahnya orang yang kena penyakit berat kayak TBC, kanker itu juga makin lama berat badannya turun, tapi kan nggak sehat. Ini maksudnya langsing itu berat badan yang normal dan kondisi tubuhnya juga sehat gitu. Oke. Jadi berat badan normal dan kondisi tubuhnya sehat dan recovery-nya cepat ya, Dokter Andi ya. Ya. Tadi seperti yang di pembukaan tadi Dokter Andi, kita kan masih pandemi nih ya. Semua masih ada yang parno nih katanya gitu. Apalagi sekarang di pandemi ini tidak semua orang mendapatkan atau mempunyai ekonomi yang berlebih. Dan sekarang apakah dengan water fasting ini bisa meminimalisasi suplemen nih? Seperti tadi Dokter Andi cerita waktu suplemen itu kan mahal ya. Kemudian ada paket-paket pelangsingan, paket detox ya, seperti itu kan mahal ya Dokter Andi ya, sampai berjuta-juta loh, lihat-lihat gitu. Nah sekarang di pandemi ini apakah dengan water fasting ini bisa sangat membantu seperti itu Dokter Andi? Oke, itu yang satu hal yang perlu difahami sebelum kita masuk ke manfaat
intermittent fasting, water fasting atau puasa intermittent yang water fasting itu bagaimana perbandingannya dengan metode lain untuk menurunkan berat badan. Kan metode lain di kedokteran itu sebenarnya apapun kita mau berobat kemanapun itu senjatanya cuma ada 3. Senjata yang pertama dengan obat-obatan, yang kedua jadi suplemen penurunan berat badan, misalnya dalam hal penurunan berat badan ya. Kemudian dengan diet, ya pengaturan makan, dan yang ketiga dengan olahraga. Ya itu kan senjatanya cuma itu, dokter tuh nggak mau kita berobat kemanapun senjatanya cuma itu. Kalau untuk pencegahan apalagi ya untuk mempertahankan berat badan, mungkin ada metode lain misalnya fisioterapi atau bariatric surgery atau mungkin akupunktur gitu. Tapi secara umum tuh yang dikenali masyarakat, dikenali masyarakat yang paling sering digunakan dokter itu 3, obat, diet, sama olahraga. Nah, permasalahannya tuh masalah dalam hal penurunan berat badan itu bukan sekedar menurunkan mencapai berat badan ideal, tapi mempertahankan dalam jangka panjang kan. Jadi artinya kalau misalnya nurunin berat badan dengan suplemen, misalnya dengan dengan senjata yang pertama, misalnya dengan obat-obatan, suplemen dan sebagainya, mungkin bisa turun dalam beberapa bulan. Tapi kan biayanya lumayan besar, dan kalau misalnya harus digunakan terus dalam jangka panjang untuk mempertahankan berat badan yang ideal, artinya pengeluarannya terus meningkat, harus terus keluar. Jadi itu yang bikin jadi permasalahan, menyebabkan kepatuhannya, terutama kepatuhan dalam hal mempertahankan berat badan dengan suplemen ini tuh agak susah karena biayanya terutama. Kemudian juga kepatuhan dalam hal minum obat, minum suplemen itu juga walaupun anggap biayanya ada, orang tuh bosen gitu terus-terusan minum obat bertahun-tahun hanya untuk menjaga berat badan. Kemudian kalau senjata yang kedua tentang olahraga. Olahraga itu sebenarnya banyak sekali manfaat untuk kesehatan, tapi penelitian, lebih dari 60 penelitian menunjukkan bahwa kalau kita cuma ngandelin olahraga aja untuk menurunkan berat badan, itu tingkat keberhasilannya sangat rendah. Jadi nggak bisa kita ngandelin olahraga untuk nurunin berat badan. Tapi harus dikombinasi dengan cara yang lain, misalnya pengaturan makan gitu ya. Nah, karena apa? Karena olahraga itu bukan berarti nggak bermanfaat. Untuk manfaatnya banyak sekali, buat gula, kolesterol, buat daya tahan tubuh, buat mencegah berbagai penyakit kronis gitu. Tapi kalau untuk menurunkan berat badan itu agak susah, karena misalnya kita pengen membakar misalnya 700 kalori, kita olahraga 1 jam gitu ya, treadmill. Itu tuh setelah treadmill kita makan aja 1 piring nasi dengan segala macamnya, itu bisa hilang lagi 700 kalorinya. Ini salah satunya tuh ya, bukan berarti tidak menyarankan olahraga, tapi kalau untuk pengen turun berat badan dengan olahraga itu agak susah. Kemudian yang ketiga, senjata terakhir, senjata pamungkas yang paling banyak digunakan di dunia kedokteran, mau nggak mau diet kan, pengaturan makan. Pola makan ya. Yang sering salah persepsi itu adalah bahwa kalau untuk menurunkan berat badan, kan kalau diet itu di dunia kedokteran itu sebenarnya yang salah persepsi itu, yang paling banyak salah persepsi di dunia kedokteran itu tentang diet. Diet itu kan sebenarnya mengatur apa yang kita makan dan berapa banyak yang kita makan, gitu kan? Jadi misalnya kalau kita pengen nurunin berat badan, ini aja makanannya nggak boleh, ini. Terutama mengatur berapa banyak yang kita makan ya, secara yang berlaku turun temurun, orang percaya tuh pokoknya kurangin makan aja. Kalau kita pengen kurus, kurangin kalorinya. Kalau kita aktivitasnya sama, ya kan, yang misalnya kalori yang masuk 2000, kalori yang keluar 2000, ya otomatis berat badannya nggak akan turun-turun. Nah kalau kita ngurangin misalnya jadi 1500, sementara aktivitasnya 2000 tetap gitu ya, atau malah ditingkatkan dengan olahraga, pastinya nanti lama-lama turun dong kan gitu. Jadi ada defisit kalori setiap hari. Tadinya misalnya kita makan 2000, keluar 2000, sekarang makan 1500, keluarnya 2000 tetap. Berarti kan nanti ada defisit 500 kalori. Tapi defisit ini kalau sehari sih nggak banyak manfaatnya. Tapi kalau udah lama, berbulan-bulan, diharapkan bisa turun. Itu yang salah persepsi yang paling sering di masyarakat, yang menyebabkan program penurunan berat badan dengan diet ini tuh tidak berhasil, bahkan menyebabkan yang namanya yo-yo diet gitu. Jadi kita dietnya turun terus nanti naik lagi. Karena dari penelitian, dari berbagai penelitian, kalau kita ngurangin kalori, misalnya kita biasanya 2000 kalori, terus kita pengen kurus, kita turunin jadi 1500. Dalam waktu kita beberapa minggu aja, sampai 4-6 minggu, ternyata tubuh kita tuh akan mengurangi pengeluaran kalorinya.
Jadi disebutnya basal metabolic rate. Jadi kalau kita tidur itu kan ada namanya basal metabolic rate. Basal metabolic rate itu untuk bernafas, untuk aktivitas denyut jantung yang kita tidak sadari pun itu ada standar minimalnya. Nah itu ternyata kalau kita ngurangin kalori dalam waktu yang lama, basal metabolic rate-nya malah turun. Jadi artinya kita awalnya masukin 1.500, kita kurangin dari 2.000 ke 1.500 dengan harapan kalori yang keluar 2.000 itu akan jadi defisit. Ternyata setelah lama-lama kalori yang keluar pun ikut turun jadi 1.400. Makanya jadi nggak berhasil. Malah dengan turunnya basal metabolic rate itu sih tubuh jadi lemes, ngantuk, gampang capek, jadi nggak bergairah, stamina-nya turun, berat badannya sih nggak turun-turun gitu. Nah itu kesalahan utama yang menyebabkan penurunan berat badan itu sering gagal dengan program diet. Belum ditambah lagi dari penelitian dan di berbagai jurnal itu tingkat kepatuhan kalau kita ngejalanin diet dan olahraga itu kalau disuruh orang tuh disuruh diet, disuruh olahraga, disuruh minum obat dalam jangka waktu yang panjang, itu kepatuhannya cuma 20-30%. Jadi dari 100 orang misalnya disuruh diet, disuruh olahraga, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu yang masih olahraga paling 20-30%, yang masih ngejalanin diet, apapun bentuk dietnya, itu tuh paling 20-30%. Sehingga ada yang namanya kedokteran tuh kalau untuk mengelola obesitas itu bisa dibilang gagal. Makanya dunia itu disebutnya the world is getting fatter. Obesity is now the global epidemic. Gitu. Jadi obesitas itu jadi epidemi yang global itu salah satunya karena dunia kedokteran itu sudah istilahnya mengibarkan bendera putih untuk menurunkan berat badan secara populasi ya. Makanya nggak bisa kalau misalnya dunia kedokteran berhasil menurunkan misalnya polio, itu kan angka kejadiannya menurun terus dari tahun ke tahun. Berhasil menurunkan malaria, berhasil menurunkan TBC. Kita bisa lihat dari angka kejadiannya aja. Tapi sekarang tuh yang makin lama tuh dari tahun ke tahun ya obesitas tuh makin tinggi. Itu tuh menunjukkan bahwa dunia kedokteran itu gagal untuk mencegah atau mengelola obesitas. Nah, sekarang apa bedanya puasa intermittent dengan program diet tadi? Kan sama-sama ngatur makan kan? Yang satu mengatur kalau program diet tadi mengatur apa dan berapa banyak. Kalau puasa intermittent kan nggak diatur, kita boleh makan apa aja, boleh makan berapa banyak silakan, terserah. Yang diatur kan cuma kapan kita makannya. Puasa kan gitu. Kalau puasa kalau kita tadinya masuk bulan Ramadan kan makanannya sama aja, cuma kapan kita makannya yang diatur. Nah itu yang bikin si puasa intermittent ini ternyata sejak tahun 2019 itu jadi tren diet paling populer di seluruh dunia. Kalau kita cari di mesin pencari Google, tren yang paling banyak dicari di kata-kata kunci diet ketika orang cari diet itu nomor 1 yang paling dicari di seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia aja, seluruh dunia itu puasa intermittent. Nah, si puasa intermittent itu jadi sekali lagi salah satu yang menyebabkan dia populer selain keberhasilannya yang tinggi dalam menurunkan berat badan dan berbagai penyakit lain karena kemudahannya. Tadi kan kemudahan. Jadi semua orang tuh bisa jalanin puasa intermittent itu. Bahkan dari yang pendidikannya nggak lulus SD sampai S3, dari yang sosioekonomi rendah sampai yang paling kaya gitu, itu bisa ngejalanin puasa intermittent karena kan mudah, murah gitu ya. Jadi bahkan bukannya murah, bahkan lebih hemat dibandingkan kalau kita nggak puasa. Kalau diet yang lain tuh atau cara lain nurunin berat badan harus ngeluarin biaya. Misalnya kalau kita ngejalanin diet keto gitu ya, kan ada beberapa item yang lumayan mahal ya kan yang harus disediakan. Tapi kalau puasa malah kita mengurangi pengeluaran karena kita mengurangi makan kan. Jadi pertama dia mudah, sederhana, artinya kemudian juga murah, jadi gampang sekali dijalankan oleh semua orang. Bahkan semua orang tuh gak usah diterangin apa karbohidrat, apa itu lemak, berapa itu kalori yang harus dimakan, cukup jam segini jangan makan, jam segini boleh makan lagi. Itu yang menyebabkan si puasa intermittent itu jadi yang paling populer sepanjang tahun 2019 sampai sekarang. Dan juga kelebihannya dia tuh ternyata merupakan diet yang paling banyak di backup sama jurnal kedokteran. Jadi dibandingkan diet-diet yang lain yang masih kontroversial gitu ya, ada yang bilang ini nggak bagus, ada yang ini bilang bagus, ada ahli kedokteran tuh berbeda-beda gitu ya. Tapi si puasa intermittent ini bisa dibilang paling banyak penelitiannya, paling banyak jurnalnya, paling aman. Ternyata terbukti orang yang jalanin puasa itu bahkan puasa ini kan ada di ajaran semua agama dan juga terbukti ratusan tahun orang menjalankannya itu nggak masalah, nggak ada yang jadi sakit gara-gara jalanin puasa. Ini
salah satu yang perlu sebelum kita masuk gimana caranya ngejalanin puasa supaya turun itu perbandingan si puasa intermittent dengan pola metode lain untuk menurunkan berat badan. Iya, siap Dokter Andi. Jadi ternyata memang pandemi ini membuat obesitas menjadi epidemi ya, dokter ya. Jadi makin bertambah aja ya dengan obesitas meningkat, apalagi orang disuruh di rumah, work from home, itu makin risikonya pasti. Iya, memang rata-rata sekarang yang kasus-kasus obesitas itu meningkat ya. Saya juga kaget gitu, pasien yang misalnya dokter Andi kemarin udah 68, begitu datang kemarin udah 96. Saya kaget ya, karena aduh Masya Allah gitu. Jadi betul-betul katanya WFH itu membuat saya begini dokter, katanya gitu. Nah sekarang Masya Allah dokter Andi, tadi saya udah share sedikit ke di WS Story, ada beberapa yang tanya. Jadi sebenarnya water fasting itu apa sih dokter Andi? Jadi ada pengertian water fasting dengan intermittent fasting. Jadi apa sih sebenarnya water? Apakah kita harus puasa tanpa air? Kata itu pengertiannya salah ya dokter Andi. Jadi apa definisi sebenarnya dari water fasting atau intermittent fasting itu dokter Andi? Silakan. Jadi yang namanya puasa itu artinya nggak makan dan nggak minum kan. Puasa itu kan gitu, tidak ada kalori yang masuk. Nah kalau puasa intermittent itu apa? Puasa intermittent itu dalam satu hari 24 jam ada waktu kita makan dan ada waktu kita nggak makan. Itu aja sebenarnya. Pokoknya kalau dalam 24 jam itu ada waktu kita makan dan ada waktu kita nggak makan, itu kita menjalankan namanya puasa intermittent. Biasanya baru disebut puasa kalau waktu makannya itu lebih panjang daripada waktu nggak makannya. Jadi kalau waktu makan itu disebutnya eating window, kalau waktu puasa itu disebutnya fasting window. Nah, fasting window-nya tuh biasanya lebih panjang daripada eating window-nya. Misalnya dalam 24 jam, 14 jam puasa, 10 jam boleh makan. Atau 16 jam puasa, 8 jam boleh makan. Pokoknya selama masih bisa makan dalam satu hari itu disebutnya intermittent fasting. Ada juga yang prolonged fasting. Prolonged fasting itu dalam satu hari 24 jam tuh nggak makan sama sekali. Nggak ada makanan masuk sama sekali. Jadi misalnya puasa selama 36 jam, 48 jam. Jadi dalam satu hari itu kita ada waktu satu hari itu nggak ada makanan masuk sama sekali. Itu disebutnya prolonged fasting. Tapi yang populer sekarang sih yang paling gampang tuh yang intermittent fasting, karena kalau orang disuruh seharian nggak makan itu agak berat. Tapi kalau yang intermittent fasting kan nggak susah. Nah intermittent fasting itu dibagi dua. Ada yang water fasting, ada yang dry fasting. Kalau water fasting itu artinya puasa tapi masih boleh minum. Cuman nggak boleh makan aja. Jadi water fasting itu boleh minum, bahkan boleh minum semua minuman yang tidak mengandung kalori. Gak cuma air putih, misalnya teh pahit, kopi pahit, itu yang nggak mengandung kalori sama sekali itu kita boleh minum gitu. Ada beberapa minuman yang sangat rendah kalorinya itu juga kadang-kadang dibolehkan jadi dianggap tidak membatalkan puasa, water fasting. Tapi yang paling aman tuh kita boleh minum air putih lah. Itu air putih itu kan nggak ada kalori sama sekali. Bahkan kita boleh minum obat. Kalau orang yang punya darah tinggi, punya gula, punya kolesterol, harus minum obat misalnya, masih tetap boleh minum obat tanpa membatalkan puasa. Jadi banyak yang orang ketika mendengar intermittent fasting itu langsung mengaitkan dengan puasa sunnah atau puasa Ramadan. Sebenarnya puasa sunnah dan puasa Ramadan juga masuk intermittent fasting, karena kan dalam satu hari ada waktu kita makan, ada waktu kita nggak makan. Cuman kalau puasa sunnah itu masuknya dry fasting, jadi nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Sedangkan kalau yang water fasting itu kita nggak boleh makan tapi masih boleh minum. Terus bedanya sama puasa sunnah, waktunya itu kita bebas. Kalau puasa sunnah kan ditentukan dari matahari terbit, fajar, sampai terbenam, maghrib. Kalau intermittent fasting itu bebas. Boleh dari seperti puasa sunnah, boleh dari malam ke pagi, boleh dari siang ke pagi lagi, dari sore ke... Terserah lah, bebas. Pokoknya ada waktu di mana kita puasa, nggak makan, dan ada waktu di mana kita boleh makan. Itu aja sebenarnya pengertiannya. Iya. Jadi sebenarnya tadi ya, sahabat-sahabat ramai sekali ya. Seru sekali pembicaraannya. Jadi sahabat yang tadi terjawab mudah-mudahan ya. Jadi water fasting itu jadi kita masih boleh minum ya, bukan puasa ya sahabat-sahabat.
teman-teman. Jadi kita boleh minum. Bukan puasa total. Ya, jadi bukan puasa total. Jadi kita boleh minum itu per 2 jam atau 1,5 jam sekali ya, Dokter Andi ya? Nah, itu istilahnya boleh minum itu kalau dalam berbagai panduan tuh nggak diatur minumnya. Pokoknya boleh minum lah, terserah. Cuman kan salah satu yang kita di ruang dokter itu kan tadi dokter Yana bilang saya sama teman-teman tuh bikin yang namanya ruang dokter channel YouTube official ruang dokter. Di situ tuh kita bikin ada namanya 9 level puasa intermittent. Nah itu tuh ada level-level di mana level-level penunjangnya level 2, 4, 6, 8 itu berhubungan dengan optimalisasi puasanya. Yang level 2 tuh mengatur bagaimana, kapan, berapa banyak yang harus kita minum. Jadi selama puasa itu kita kalau kita jalanin yang namanya water fasting, kita menjalankan pengaturan. Selain mengatur makannya, kita juga mengatur minumnya, bagaimana cara minumnya. Yang paling bagus itu sebenarnya minum itu sesuai berat badan. Artinya banyak yang menganggap berat minum itu sehari minimal 8 gelas. Itu tuh minimal hanya ya. untuk sebenarnya yang berat badannya 50 kilo. Kalau berat badannya 75 kilo atau 100 kilo ya harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya 50 kilo 8 gelas atau 2 liter, berarti kalau 100 kilo ya sekitar 4 liter atau 16 gelas. Kalau yang 75 kilo sekitar 3 liter. Itu yang sering salah paham, karena ini penting dalam hubungan dengan penurunan berat badan. Kalau kita berat badannya misalnya 75 kilo, pengen turun ke 60 kilo misalnya, terus kita minumnya sedikit, cuma 8 gelas, berarti kita kekurangan cairan sekitar 1 liter per hari. Kalau dalam waktu yang lama itu akan menyebabkan yang namanya dehidrasi kronis. Dehidrasi kronis itu akan menyebabkan tubuh tuh selalu merasa kehausan yang sering diterjemahkan jadi sering merasa lapar gitu. Padahal sebenarnya merasa kurang cairan, tapi yang diterjemahkan sama tubuh tuh kita jadi sering lapar, pengen makan. Karena kalaupun makan kan biasanya ada minuman, ada cairan yang masuk. Nah itu yang menyebabkan seringnya berbagai program puasa intermittent itu dijalankan secara disiplin, tapi kok nggak turun-turun berat badannya, karena ternyata minumnya sedikit. Nah itu tuh kalau puasa intermittent itu bisa dibilang fisiologis sekali. Artinya berat badannya itu satu-satunya yang ngejamin terjadinya pembakaran lemak itu cuma puasa. Jadi kalau dijalankan secara rutin, kunci daripada penurunan berat badan itu bukan ngurangin kalori, tapi bagaimana caranya orang tuh kelebihan berat badan itu karena kelebihan lemak. Lemaknya itu di dalam badannya itu kelebihan. Jadi kalau kita pengen nurunin berat badan, kita tuh harus memastikan agar terjadi pembakaran lemak secara rutin dan tidak terjadi penimbunan lemak lagi gitu. Itu aja prinsipnya. Kalau terjadi pembakaran lemak secara rutin, tiap hari terjadi pembakaran lemak, kemudian kita tidak lagi ada penimbunan lemak baru, itu tuh nanti berat badannya nggak pasti turun. Nah, si puasa itu kalau kita berpuasa minimal misalnya 14 jam aja, itu tuh pasti terjadi pembakaran lemak. Walaupun kita nggak olahraga, karena tubuh kita itu prinsip utama dari puasa intermittent itu, tubuh kita tuh punya 2 sumber energi. Yang pertama gula ya, dari karbohidrat, glukosa. Yang kedua tuh lemak. Jadi kalau misalnya selama masih ada gula, si lemak itu tidak akan dibakar. Cuman untungnya si gula itu tuh cuman bisa bertahan di tubuh itu sekitar 10 jam. Berapapun banyaknya kita makan, satu kali makan, si gula itu akan disimpan dari karbohidrat masuk ya. Kita kan makan karbohidrat, lemak, protein. Dari karbohidratnya itu akan disimpan dalam bentuk glukosa di liver. Nah itu cuma kuat sekitar 10 jam ya. Jadi kalau misalnya kita berpuasa 14 jam, mulai jam ke-11 itu si gula tuh udah habis. Mulai jam ke-10 tuh, jadi jam ke-11, ke-12, ke-13, ke-14 itu tubuh tuh tetap butuh energi kan. Nah itu akan membakar cadangan energi dalam bentuk lemak. Jadi nomor 1 tuh kalau energi itu gula, kalau gulanya habis, tubuh tuh akan membakar lemak sebagai sumber energi. Kenapa orang tuh berat badannya susah turun? Karena dia tuh mengatur apa yang dia makan. Sementara kalau kita mengatur kapan kita makan, kita memastikan nggak ada kalori masuk aja, mulai dari jam 11, 12, 13, 14 dan seterusnya, itu pasti terjadi pembakaran lemak. Nah itu yang kalau kita tiap hari ngebakar lemak sekitar 4 jam aja, misalnya kita puasa 14 jam aja,
dari malam ke pagi misalnya. Kalau yang di 9 level puasa intermittent itu ada level 1 tuh puasa dari malam ke pagi. Ya itu kan gampang, dibantu tidur, boleh minum obat, makan tetap 3 kali gitu ya. Kalori itu nggak berkurang sama sekali. Itu tuh jam kita misalnya makan terakhir jam 6 sore, terus kita nggak makan lagi sampai jam 8 pagi, itu puasa 14 jam. Dari jam 4 pagi itu kita bangun tidur, itu mulai tubuh tuh membakar lemak. Pasti itu nggak mungkin enggak, pasti dibakar lemaknya. Nah, nanti kalau kita udah ngebakar lemak, kita buka jam 8. Nah, dari buka jam 8 itu kuncinya tuh di situ. Kalau kita pengen turun berat badannya, kita jangan menimbun lemak lagi dari jam 8 pagi sampai nanti kita sahur lagi sorenya nanti. Kalau kita mau puasa tiap hari ya, puasa intermittent tiap hari, itu tuh dijamin berat badannya turun. Gak mungkin enggak, itu pasti turun berat badannya. Itu salah satu cara yang murah, mudah, sesuai fisiologis tubuh manusia itu untuk menurunkan berat badan itu cukup berpuasa, dan ketika kita masuk eating window kita jangan menimbun lemak, begitu aja sebenarnya. Ya, Masya Allah teman-teman sahabat, luar biasa sekali ya. Jadi dengan water fasting ini kita bisa menghebat biaya, menghebat waktu ya Dr. Andi ya. Masya Allah sekali, luar biasa sekali. Nah sekarang Dr. Andi tadi udah ceritakan bahwa water fasting atau intermittent fasting ini kita berpuasa kurang lebih 10 jam ya Dr. Andi ya. Berpuasa 14 jam. Ya, kalau bisa sampai 14 jam ya. Untuk level pertama kali nih, Dr. Andi, untuk yang baru pemula nih ya, kita coba masuk ke level 1 kan kata Dr. Andi tadi di ruangan dokter itu ada level sampai 9 ya, kalau nggak salah Dr. Andi ya. Ya. Ya, itu kita kalau mau mulai nih, yang mau mulai pertama kali itu level 1 itu apa sih syaratnya Dr. Andi? Atau apa ya, dimulainya kapan dan caranya gimana untuk yang pemula? Level 1 itu tuh termasuk level yang paling gampang yang bisa dijalankan oleh semua orang, bahkan bisa dijalankan oleh anak-anak dengan masalah kelebihan berat badan ya. Si level 1 itu tuh prinsipnya kita cuman menggeser waktu makan malam aja. Jadi makan malam biasanya kita makan sehabis maghrib, misalnya jam 7, jam 8 gitu. Kita geser ke sebelum maghrib. Itu aja. Jadi kita makannya tetap 3 kali sehari, kalorinya nggak berubah, cuman makan malam kita tuh digeser ke sebelum maghrib, misalnya jam 5, jam setengah 5, jam 5, setengah 6. Pokoknya pas masuk maghrib jangan makan apa-apa lagi, tapi boleh minum. Boleh minum, boleh minum obat, ya, boleh minum teh dan kopi pahit gitu ya. Kemudian nanti jadi kita makan terakhir tuh bisa dibilang jam 6 tuh udah nggak ada makanan masuk, nggak ada kalori yang masuk. Gitu kan. Terus kita nanti besok paginya ketika bangun kita minum aja yang banyak, terus pasti lapar kan, tapi kita tunggu dulu sampai sekitar jam 8-an. Jadi kita puasanya tuh milih puasa sunnah 14 jam. Puasa sunnah kan 14 jam, dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore kan 14 jam. Ini dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi, sama-sama 14 jam. Nah, cuman enaknya pagi-pagi jam 8 itu kita bisa makan pagi. Jadi kita tetap makan pagi. Kalau puasa sunnah kan makannya 2 kali, jadi makan sahur, makan pas malam, pas buka. Makan siang kan enggak. Jadi itu yang bikin banyak orang berat. Selain itu enggak, kalau yang pertama kali langsung puasa sunnah agak berat tuh karena itu salah satunya. Siang harus aktivitas, orang lain pada makan, nggak dibantu tidur, nggak boleh minum obat, nggak boleh minum. Sedangkan yang level 1 ini gampang sekali, boleh minum obat, terus dibantu tidur. Kita kan tidur bangun-bangun udah 8 jam, udah 10 jam gitu kan. Nah, terus nanti jam 8 pagi kita makan. Atau misalnya kita bisa makan terakhir jam 5 sore, berarti kita boleh makan pagi jam 7 pagi gitu. Jadi artinya bisa geser-geser lah. Atau misalnya kita baru pulang malam jam 7 malam baru selesai makan, jam habis maghrib baru selesai makan jam 7 kita bisa puasa sampai jam 9 pagi. Atau misalnya kalau belum 14 jam ya 13 jam. Kan 13 jam juga lebih banyak waktu puasanya dibandingkan waktu makannya. Jadi misalnya dari jam 7 malam sampai jam 8 pagi juga udah lumayan itu, karena terjadi pembakaran lemak mulai jam 11, jam ke-12, jam 13, 3 jam bakar lemak kan lumayan. Jadi artinya itu gampang banget ya, pagi-paginya kita minum, bangun tidur tuh. Nah, untuk kalau misalnya kita menjalankan itu secara rutin, itu pasti berat badannya turun. Asal pas kita buka jangan kita menimbun lemak lagi. Nah, menimbun lemak itu ada tipsnya tuh, ada 4. Yang pertama, pastikan minumnya itu harus banyak sesuai dengan berat badan. Karena kalau kita minumnya sedikit, jadi lapar terus, akhirnya cenderung makannya berlebihan, cenderung nanti
apa namanya, lemaknya berlebihan. Yang kedua, makannya tuh harus pelan-pelan, dikunyah yang lama dan buru-buru, karena itu berhubungan dengan deteksi dari hormon kenyang. Hormon kenyang itu keluar seiring dengan makanan yang kita makan. Kalau hormon kenyangnya, kalau makannya terlalu cepat, kita tuh tidak bisa mendeteksi hormon-hormon kenyang tadi, jadi cenderung makan berlebihan juga. Jadi harus mindful ya. Kita tuh makan hanya kalau kita pas buka puasa gitu ya, kan kita pasti lapar tuh. Kita boleh makan apa aja silakan, ya, yang penting halal gitu ya. Terus pastikan ketika udah kenyang berhenti, gitu aja udah. Jadi enaknya puasa itu kita nggak ngatur apa aja boleh, mau makan apapun boleh, tapi begitu kita udah kenyang langsung berhenti. Kemudian nanti yang lebih penting tuh yang ini, ketika kita mau makan lagi, ya, ketika kita mau makan lagi pastikan kita tuh lapar dulu. Kalau kita nggak lapar jangan makan, karena tubuh kita itu tuh kalau kitanya nggak lapar, misalnya kita makan jam 8 pagi, ya. Nah itu tuh tubuh tuh butuh waktu sekitar 4 sampai 5 jam untuk mengosongkan makanan dari lambung. Berarti nanti kalau 4 sampai 5 jam itu belum lewat, itu tubuh di lambung tuh masih banyak makanan. Iya, nah, betul. Kalau lambung itu tuh ada hormon yang dihasilkan lambung namanya hormon lapar, hormon grelin namanya. Selama si lambungnya masih ada makanan, hormon lapar tuh nggak akan keluar. Jadi hormon lapar itu baru keluar ketika lambungnya kosong, dan itu butuh sekitar 4 sampai 5 jam setelah makan besar. Kalau makannya cemilan sih nggak akan terlalu lama. Tapi kalau kita makan besar, itu butuh sekitar 4 sampai 5 jam. Berarti kalau misalnya belum ada hormon lapar yang keluar, berarti kita tuh belum lapar tuh. Walaupun kelihatannya makannya enak gitu. Misalnya kita makan jam 8 pagi, jam 10 ada yang bawa gorengan, ada yang bawa buah atau apa. Itu tuh sebenarnya belum lapar. Tubuh kita tuh belum mengeluarkan sinyal lapar karena kan lambungnya masih ada isinya. Iya. Nah, apa yang terjadi kalau kita makan ketika kita belum lapar? Nanti tuh tubuh akan melihat gini, ini kan gulanya masih cukup kan? Gulanya tadi kan baru makan, jadi gulanya tuh masih cukup untuk 10 jam. Kemudian tiba-tiba kita masukin, anggaplah kita makan buah karbohidrat, makan nasi merah yang dibilang bagus untuk kesehatan kan, jam 10 pagi. Itu tuh si tubuh tuh bingung, ini siapa yang minta energi? Jadi nanti si makanan yang si nasi merah itu tuh walaupun bentuknya karbohidrat, sama tubuh karena karbohidratnya udah penuh di badan, sama tubuh tuh dia akan dimasukin ke dalam siklus ya, siklus tertentu yang kita belajar waktu kedokteran di biokimia, itu nanti dirubah si karbohidrat tadi itu jadi trigliserid, jadi lemak, disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kalau kita itu yang namanya ketika kita puasa kita membakar lemak, ketika kita buka kita menimbun lemak lagi, makanya nggak turun-turun berat badannya. Pokoknya intinya minumnya harus cukup, makannya jangan buru-buru, makan hanya ketika makannya jangan sampai kekenyangan. Kalau udah kenyang berhenti, karena sama aja kalau kita udah kenyang, hormon kenyang udah keluar, kita masukin makanan karena makanannya enak banget gitu, sama tubuh tuh makanan yang terakhir masuk setelah hormon kenyangnya keluar itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kita nimbun lagi lemak. Nah, yang keempat itu kita jangan makan kecuali kalau kita lapar. Bukan berarti nggak boleh ngemil ya, boleh aja ngemil, tapi ngemilnya harus tunggu sampai lapar gitu. Jadi kalau kita pengen ngemil sesuatu, ngemil itu bedanya sama makan besar kan cuma proporsinya. Kalau ngemil tuh makannya sedikit, makan besar tuh makannya banyak. Tapi kalau dua-duanya kita ngemil pada saat kita belum lapar, itu sama aja, cemilannya itu akan dirubah jadi lemak. Lemak ya, betul. Nah, jadi lemaknya tuh ditimbun lagi, padahal tadi pas lagi puasa udah dibakar tuh dari jam 4 pagi sampai jam 8 tuh udah ngebakar lemak. Nanti bangun jam 8 sampai kita sore, kita nimbun lemak lagi. Jadi akhirnya berat badan itu nggak turun-turun karena plus-plus gitu. Mungkin itu yang paling penting sebenarnya. Tapi kalau dijalankan kayak tadi tuh, itu pasti berat badannya turun. Gak mungkin enggak, pasti turun berat badannya. Tanpa harus mengatur makannya apa, nggak harus mengatur berapa banyak yang dimakan, berapa jenis makanannya apa, karbohidrat, lemak, protein, bebas aja. Yang penting kita tuh istilahnya benar-benar ngatur kapan kita makan. Penelitian tuh menunjukkan kapan kita makan itu jauh lebih penting daripada apa dan berapa banyak yang kita makan. Kapan kita makan itu berarti mengatur puasanya, ya, kapan kita makan, jam-jam makan, sama mengatur
apakah kita makan ketika kita lapar atau kita kenyang. Nah itu aja. Jadi kita tuh hanya makan ketika kita lapar dan berhenti ketika kita udah kenyang. Jadi kapan kita makan tuh ada dua pengertiannya, puasanya sendiri dan ketika sudah nggak puasa kapan kita makan ketika kita lapar, kapan kita berhenti makan ketika kita udah kenyang. Udah aja gitu. Jadi mirip seperti yang paling gampang tuh saya sering bilang ke pasien tuh makannya tuh mirip kayak bayi. Kalau kita pas masuk eating window itu makannya tuh kayak bayi. Bayi itu nggak pernah makan kecuali kalau lagi lapar. Dia tuh kalau nggak lapar dia diem aja. Terus tiba-tiba lapar nih, hormon lapar udah keluar, dia nangis, minta susu kan. Terus nanti sama ibunya dikasih susu, ketika hormon kenyang udah keluar, langsung berhenti dia. Walaupun nggak akan bayi itu misalnya karena enak terus aja nyusu sampai berlebihan nggak akan. Kalau dia udah kenyang, walaupun ibunya maksa-maksain terus supaya minum susu, dia nggak mau. Nah fisiologi tubuh manusia itu harusnya seperti itu. Tapi setelah kita dewasa tuh kita jadi nggak mendengarkan lagi. Kalau bayi itu dia sangat mendengarkan hormon lapar dan hormon kenyang. Kalau kita pengen sehat tuh kayak bayi aja. Kita rajin puasa, terus nanti pas buka kita makannya kayak bayi. Kalau udah kenyang berhenti, nanti kalau mau makan tunggu lapar dulu. Bayi itu coba aja, kalau udah kenyang mau ditawarin makan apa juga nggak mau dia. Nanti begitu udah lapar nangis aja, terus minta disusuin, minta dikasih makan. Tapi setelah itu dia udah nggak akan makan lagi. Ya gitu aja dia. Masya Allah luar biasa sekali nih sahabat-sahabat. Jadi berarti efek dampak positifnya atau kelebihan dari water fasting atau intermittent fasting itu luar biasa. Kita hanya merubah kapan kita makannya saja ya Dokter Andi ya. Jadi apapun kita masih bisa makan. Nah jadi teman-teman semua yang bingung diet ini nggak boleh itu nggak boleh, ternyata dengan water fasting, dengan intermittent fasting kita bisa makan apapun, tapi kapan waktu yang tepat kita makannya ya, itu yang Dokter Andi ya. Ya paling tidak untuk 14 jam tadi kita harus melakukan puasa, tapi bisa minum juga, dia minumnya sesuai dengan berat badannya, dan Masya Allah itu pasti akan menurunkan berat badan. Ya, Masya Allah, Dokter Andi luar biasa. Dokter Andi, kita jawab teman-teman nih yang sudah bertanya, ada pertanyaan yang kita lihat tadi dari Nurfan ya. Assalamualaikum Dok, mau tanya nih, untuk intermittent fasting apakah harus dalam pengawasan dokter? Itu katanya Dokter Andi. Enggak, sebenarnya pertanyaan itu sangat mudah dijawab ya. Kalau misalnya apakah kita menjalankan puasa sunnah, puasa Ramadan harus dengan pengawasan dokter? Kan puasa sunnah sama puasa Ramadan itu intermittent fasting juga. Iya. Ya. Jadi maksudnya cuman kalau mungkin ada orang-orang yang sakitnya, misalnya gula darahnya tinggi, nggak terkontrol, kalau dia mau puasa Ramadan dia konsultasi dulu ke dokternya, gitu kan. Tapi sekarang itu untuk yang puasa sunnah, di mana makannya dari 3 kali jadi 2 kali, kalorinya berkurang otomatis kan, karena makannya jadi cuma 2 kali. Kalau yang intermittent fasting yang level 1 kan makannya itu tetap 3 kali, makan besarnya, makan pagi, makan siang, makan sore. Nggak ada makan malamnya digeser ke sore kan. Kalorinya otomatis sama, nggak ada perubahan sama kalorinya. Makanya itu anak-anak pun bisa ngejalaninnya, karena anak-anak juga kan makan 3 kali, kalorinya kalau kita nyuruh anak-anak untuk puasa intermittent, misalnya anak dengan childhood obesitas gitu ya, obesitas pada anak, kita misalnya nyuruh dia puasa intermittent, kan nggak usah ngurangin makannya tetap 3 kali, kalorinya tetap sama persis, tapinya dia digeser makan malamnya ke sore. Nanti udah maghrib dia jangan makan lagi. Dia nggak akan lapar, karena kalau dia nggak tidur terlalu malam, dia tuh baru ngerasa lapar lagi 4-5 jam sesudah makan besar terakhir. Jadi kalau dia makannya sebelum maghrib, jam 6 udah nggak makan, dia tuh baru lapar lagi si anak tuh sekitar jam 10, jam 11 malam. Kalau dia tidurnya jam 9 malam, dia nggak akan ngerasa lapar. Dia baru lapar besok paginya pas bangun. Kalau dia bangun jam 5, dia baru mulai ngerasa lapar kan. Nah, terus kita bisa kasih minum yang banyak, terus dia dibiasain aja, dia puas sampai jam berapa, sampai jam 8 gitu. Kalau nggak puas sampai jam 8 ya sampai jam 7, kalau belum sampai jam 7 sampai jam 6. Minimal dia belajar puasa, kayak anak kecil kan nggak ada yang puasa Ramadan langsung maghrib. Biasanya sholat sampai azan zuhur dulu, sampai azan asar gitu kan. Tapi kalau dia udah biasa, lama-lama biasa aja puasa sampai maghrib. Berarti apalagi yang puasa yang level 1 kan itu bisa dari malam ke pagi, terus dia cuma ngerasain laparnya tuh dari jam bangun tidur sampai jam 8. Tapi nanti si anaknya dari jam 4 pagi sampai jam 8 tuh dia ngebakar lemak gitu.
Cuman kita pastikan ketika si anak masuk jam makan jam 8 sampai sorenya, jangan sampai dia nimbun lemak lagi. Jadi dibiasain makan hanya kalau lapar, kemudian berhenti kalau udah kenyang. Itu aja sebenarnya. Jadi tidak perlu pengawasan dokter untuk yang level 1 ya. Tapi kalau udah level 3, level 5 yang makannya udah dikurangin, kalorinya berkurang, apalagi yang 24 hour fasting yang makannya sehari cuma sekali, kan ada yang level 7 tuh masuknya tuh yang 24 hour fasting itu tentu aja harus konsultasi dulu ke dokter, dok kira-kira aman nggak kalau saya punya penyakit ini dengan puasa kayak gini gitu. Tapi secara umum sih si puasa tuh aman-aman aja untuk dilakukan hampir sama semua orang gitu. Ya, betul-betul. Ya. Kemudian ada yang bertanya juga nih Dr. Andi di ini ya, di WA story ya, bahwa katanya kalau yang punya mah gimana nih dok, katanya gitu. Gak biasa makan, baru 3 jam berpuasa atau minum saja sudah terasa katanya. Nah, jadi mah itu beda sama penyakit diabetes, hipertensi yang nggak bisa, yang belum bisa sembuh. Saat ini kan hipertensi, diabetes itu belum bisa sembuh. Ya. Jadi kita tuh harus hidup bersama diabetes, hidup bersama hipertensi, si pasiennya itu nggak bisa sembuh kan. Jadi dia mengintegrasikan puasa intermittennya dengan si diabetesnya, dengan hipertensinya, dengan sakit jantungnya, dengan autoimunnya semua lah. Tapi sakit mah itu bukan penyakit yang nggak bisa sembuh. Iya, oke. Jadi misalnya pertanyaan itu mirip kayak gini. Gimana kalau punya sakit tipes, boleh nggak puasa intermittent? Kan sakit tipes bisa disembuhin. Sembuhin aja sakit tipesnya, setelah sembuh dia bisa ngejalanin intermittent fasting bebas gitu ya kan, sampai level berapapun. Tapi kalau masih punya tipes ya nafsu makan jelek, mual muntah, ya tentu aja susah ngejalanin puasa intermittent. Ini ilustrasi yang sederhananya. Si mah juga, bagaimana orang yang punya mah tuh bisa sembuh asal diobatin secara tuntas 8-10 minggu dengan kombinasi obat. Malah di klinik saya di rumah sakit juga, pasien-pasien yang sakit mah itu tuh dia tuh dikasih obat selama 8-10 minggu kombinasi obat, terus dikombinasikan sama yang intermittent fasting, yang water fasting yang level 1. Jadi dia masih bisa minum obat. Biasanya saya tuh ngasih obat tuh jam 5 pagi sama jam 5 sore. Jam 5 sore dia minum obat lambung. Nanti setengah 6 dia makan. Ya, maghrib udah nggak makan lagi, tapi boleh minum sampai tidur. Bangun tidur jam 5 pagi minum obat lagi. Jadi biar kuat puasanya sampai jam 8. Nanti jam 8 baru makan pagi. Nah itu tuh biasanya si puasanya itu malah mempercepat penyembuhan. Karena ada yang namanya prinsip autofagi ketika tubuh atau organ itu beristirahat. Jadi kalau kita ngasih kesempatan organ tubuh kita beristirahat, akan diaktifkan proses autofagi. Jadi autofagi itu aktif dan tambah aktif makin lama kita berpuasa. Karena yang salah satu manfaat utama yang paling sederhana dari puasa intermittent, sebelum membakar lemak, sebelum memperbaiki gula darah dan macamnya, itu memberikan istirahat sama organ-organ tubuh kita. Jadi kalau kita berpuasa itu yang istirahat tuh nggak cuma saluran cerna. Disangka kan cuma saluran cerna aja istirahat. Padahal livernya juga istirahat. Karena liver itu kan fungsinya memproses makanan. Jadi mirip kalau saluran cerna itu proses makanannya, melewatkan makanan, diantar ke liver, sama liver itu diproses. Sekarang tiba-tiba nggak ada makanan masuk selama 14 jam. Berarti livernya istirahat. Ginjalnya juga istirahat. Ginjalnya itu istirahat karena nggak ada makanannya di metabolisme untuk dibuang, kan? Berarti ginjal istirahat, liver istirahat, lambung juga istirahat. Lambung tuh beres makan jam 6, dia tuh 4-5 jam kan udah kosong. Tadi kan 4-5 jam setelah kita makan. Berarti jam 10 malam itu lambung tuh udah nggak ada kerjaan. Berarti dia akan beristirahat dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Itu tuh dia akan mengaktifkan proses autofagi, malah luka-luka di lambungnya tadi bakal lebih cepat sembuh dibandingkan kalau kita nggak berpuasa, harus cuma ngandelin obat aja. Jadi autofaginya tuh tiap malam terjadi karena si lambungnya dikasih waktu istirahat. Gitu. Kurang lebih sih gitu. Jadi pertama bisa disembuhkan, kedua kalau lagi minum obat malah harusnya biar pengen lebih cepat sembuh itu dibantu dengan puasa intermittent yang level 1 tadi. Iya, level 1 ya, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya semuanya ya. Nah sekarang ada yang mau cerita testimoni nih Dokter Andi, Masya Allah. Ini Ibu Maya Sofia atau disebut Maya Gardan. Alhamdulillah melalui intermittent fasting saya berhasil menurunkan berat badan kurang lebih 17 kilo loh Dokter Andi, Masya Allah. Iya.
serta manfaat lainnya saya semakin sehat dan bugar, masya Allah luar biasa sekali. Nah, yang penasaran apa itu intervesting dan pengen kepoin ruang dokter Dr. Andi, bisa dicari nanti di ruang dokter Indonesia di Ruang dokter YouTube official. ya. Oh ya, ruang dokter official ya, ruang dokter official. Itu ada tuh video-video tentang intermittent fasting juga banyak, tinggal dipelajari aja. Ya, nanti bisa subscribe, like, komen juga di situ bisa ya, Dr. Andi ya. Masya Allah. Nggak terasa nih Dr. Andi, kita sudah 50 menit, sebentar lagi mau maghrib. Terima kasih atas ilmu yang luar biasa di hari Sabtu seru luar biasa ini. Semoga ilmunya menjadi keberkahan untuk kita semua ya Dr. Andi ya. Teman-teman masih ada yang mau tanya, silahkan. Kalau tidak kita akan tutup. Tuh ada tuh di kolom komen ada yang nanya tuh kayaknya. Ada yang nanya? Ayo kita lihat lagi kolom komen. Oh ya, betul. Dari Anpra27, Assalamualaikum dok, izin bertanya, bagaimana dengan pola istirahat yang tidak teratur, tetapi tetap ingin mengaplikasikan puasa intermittent ini? Apakah efektif? Kalau efektif sih efektif aja, karena kan intermittent fasting itu prinsipnya, walaupun kita nggak tidurnya misalnya kita shift malam, nggak tidur sama sekali gitu ya, itu kalau kita berpuasa tuh pokoknya organ-organ tubuh kita istirahat aja. Pankreas yang menghasilkan insulin itu istirahat, sistem imun juga istirahat. Sistem imun kita tuh yang 70% sistem imun kita tuh ada di saluran cerna. Kalau tiba-tiba nggak ada makanan 14 jam, itu kayak satpam di mall yang tiba-tiba mallnya tutup. Itu tuh sistem imunnya istirahat, jadi nanti sistem imunnya meningkat, penyakit autoimun, penyakit alergi itu membaik karena si sistem imunnya jadi nggak baperan gitu istilahnya. Kalau sistem imunnya terlalu capek, itu tuh jadi baper. Kalau bapernya itu jadi alergi, kalau udah berlebihan bapernya itu jadi autoimun. Jadi kalau orang, makanya banyak sekali artikel dan penelitian di jurnal-jurnal kedokteran bahwa puasa itu bisa membantu mengontrol penyakit alergi yang berat, penyakit-penyakit autoimun, mengurangi obat-obatan karena dia tuh mengistirahatkan sistem imun. Sistem imun yang istirahat itu sistem imun saluran cerna, di mana 70% seluruh sistem imun itu ada di saluran cerna. Jadi kalau kita misalnya nggak tidur, kalau kita puasa tetap aja walaupun kita nggak istirahat, organ tubuh kita tuh istirahat, yang terutama organ-organ tubuh yang berhubungan dengan makanan. Sebaliknya yang kalau kita nggak puasa, kita tidurnya cukup, kitanya aja yang istirahat. Si organ-organ tubuh kita tuh nggak pernah istirahat, karena makanan tuh sebelum tidur kita makan, bangun tidur langsung makan. Jadi si organ tuh kerja terus, liver, saluran cerna, ginjal, pankreas semua tuh kerja, tiap berapa jam makan, organ tuh semua kerja terus. Jadi itu tuh lebih parah dibandingkan kita istirahatnya cukup tapi nggak pernah puasa, jadi organ-organnya nggak pernah istirahat. Kalau kita lagi lembur, kita shift 3, kitanya nggak istirahat tapi organnya istirahat. Dan itu kalau dalam waktu yang lama itu banyak sekali manfaat kesehatan. Makanya tadi kan testimoninya nggak cuma berat badannya yang turun, tapi badannya lebih segar, pikirannya lebih, efeknya kepada pikiran, kepada otak, kepada manajemen stres. Itu banyak sekali manfaat dari puasa intermittent itu. Iya. Mudah-mudahan terjawab ya, Anpra27. Kita jawab juga dari pertanyaan Holidada. Aduh, Assalamualaikum, namanya sama nih Holida. Yuk, dok, misal skip sarapan, apakah boleh? Jadi kita buka jam 12 siang, berapa kilogram kah penurunan berat badan dalam batas normal dalam waktu 1 bulan? Bila kita sudah mulai intermittent fasting. Terima kasih. Ya, nggak masalah, itu tuh kan breakfast itu kan istilahnya break a fast. Breakfast itu makan pagi itu sebenarnya break a fast. Kita tuh udah puasa dari malam ke pagi, terus kita makan pagi itu break a fast sebenarnya. Nah itu tuh kalau kita skip, kita langsung makan siang, itu naik level namanya. Jadi kalau kita terakhir makannya malam jam 6 maghrib gitu ya, terus kita besok paginya jam 8 mau buka, terus kayaknya belum terlalu lapar nih, terusin sampai minum aja siang, ya. Berarti kan itu naik level, bukan level 1 lagi, karena makannya udah jadi berkurang jadi 2 kali, kalorinya otomatis berkurang. Kalau level 1 kan makannya masih 3 kali. Atau misalnya kita baru pulang malam nih, baru makan selesai di rumah jam 9 malam terus tidur. Nah kita bangun tidur, nggak mau makan pagi, terus baru makan siangnya jam 12 siang gitu. Berarti kan itu puasanya juga 14 jam. Sama aja, jadi fleksibel sekali, puasa itu sangat mudah. Kita tuh bisa mulai kapan aja, bisa ngatur-ngatur waktu, bisa fleksibel, dan juga jangan dijadikan beban. Makanya kita bisa jalanin puasa tuh tiap hari. Hari ini misalnya cuma 12 jam, ya udah besok
nanti 14 jam, nanti besoknya nggak puasa lagi pengen jalan-jalan makan-makan malam, atau misalnya nanti besoknya puasa sunnah, nanti puasa water fasting besoknya. Pokoknya kita kombinasi sesuai dengan masalah kesehatan kita, sesuai dengan irama tubuh. Iya, betul. Jadi berapa kilogram per orang kebiasaan, pola hidup, pola kerja kita. Ya, betul. Jadi kalau penurunan berat badan itu nggak ada maksimal minimalnya. Tadi kan berapa maksimalnya dalam 1 bulan. Pokoknya ya kalau kitanya nggak berlebihan, berat badannya juga akan turun secara alamiah gitu. Kecuali kalau kita ekstrim, nggak makan berhari-hari, ya pasti turun berat badan. Tapi itu juga kan nggak sehat. Tapi kalau kita secara alami aja, nggak memaksakan diri, itu pasti penurunan yang masih bisa ditoleransi sama tubuh. Tapi kalau kita udah terlalu ekstrim, itu memaksakan diri, jadi penurunan berat badannya juga nanti akan nggak bisa dikelola sama sistem tubuh tuh dengan baik. Jadi mendingan pelan-pelan aja, karena kita kan tujuannya bukan sekedar menurunkan berat badan, tapi ingin mempertahankan berat badan ideal dalam waktu yang panjang. Nah, ini kelebihan dari puasa intermittent tuh, selain mudah, murah, alami, dan banyak manfaatnya, dia tuh bisa dijalankan seumur hidup. Nggak ada yang, kita tuh sering sekali kan punya saudara, paman, bibi, kakek, nenek yang udah puasa sunnah dari muda sampai umur 70-80 tahun tuh nggak ada masalah. Itu tuh bukti bahwa beda sama yang tadi pola diet cuma 20-30% di dalam jangka panjang. Sedangkan puasa ini tuh semua orang bisa. Dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang tuh sahabat semua tuh menjalankan puasa tuh seumur hidup. Puasa sunnah, bahkan kadang-kadang kayak Siti Aisyah itu hampir bisa dibilang tiap hari setelah Rasulullah wafat itu bisa tiap hari puasa, kecuali waktu-waktu yang dilarang untuk puasa. Jadi istilahnya si puasa ini bisa kita jalankan kapan aja sepanjang waktu, seterusnya untuk seluruh keluarga juga, untuk orang usia lanjut, untuk orang, bahkan pasien-pasien yang lagi dirawat aja tuh bisa jalanin puasa intermittent. Yang lagi diinfus, dia tinggal geser waktu makan malamnya ke sore, kemudian makan paginya jam 8. Udah, walaupun diinfus kan nggak nambah kalori. Misalnya kalau infusnya kayak infus NaCl gitu kan nggak ada kalori. Nah, berarti kan nggak ada masalah gitu ya. Intinya tuh itu tuh sangat mudah dijalankan, terutama yang level 1-nya tadi, karena tidak ada kalori yang berkurang, makan tetap 3 kali, boleh minum obat, dibantu sama waktu tidur gitu. Dan juga nggak ngelihat orang pada makan gitu kan. Kalau malam-malam kan kita cuma makan, tidur, bangun-bangun ya udah tinggal nunggu makan jam 8 udah boleh makan. Iya. Masya Allah sekali, luar biasa sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pemaparan Dr. Andi luar biasa. Semoga semakin jelas. Dan yang pengen penasaran, yang pengen tahu lebih dalam lagi, silahkan lihat di channel YouTube Ruang Dokter Official, atau bisa juga dilihat Instagramnya Dr. Andi Pratama Dharma, atau bisa juga kontak-kontak saya. Nanti kita ngobrol sama-sama ya. Oke, terima kasih Dr. Andi. Terima kasih ya, Dr. Andi. Berkah untuk kita semua. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih, hatur nuhun. Selamat berlibur sahabat semua, Dr. Andi. Dr. Mila dan anak-anak. Hatur nuhun. Ya, sama-sama. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Sabtu ya, betul-betul seru ya teman-teman ya. Dan ternyata langsing itu tidak mahal, tidak perlu modal yang besar, hanya ada kemauan untuk berpuasa atau kita kemauan untuk melakukan intermittent fasting, yaitu puasa dengan air ya. Yuk, jadi yang pengen lebih dalam lagi tahu apa itu fasting dan apa itu water fasting, yuk terus kepoin terus di channelnya Ruang Dokter Official atau di Dr. Andi Pratama. Dan terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Holly Dada. Kemudian itu iya tadi kita ketemu juga ya. Yuk, terima kasih semua yang sudah bergabung. Saya pamit, kita ketemu di Sabtu depan. Sabtu seru, ngobrol bersama ngobrol asik tuntas bersama para pakar alumni Trans Hipnoterapi Education Center. Terima kasih, saya pamit. Sampai ketemu minggu depan. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.